Bukan? Oke, kumpul sudah. Tulis dulu ya nama atas nama lengkap. Isi dan sesuai. Ya, satu boleh, ketelah. Baik, kurang saya. Oke, baik, mungkin soal penelitiannya ini sudah diisi semua oleh satu anak ini ibu hamil, dan mungkin kita lanjut dengan materi hari ini. Untuk materi yang pertama tentang kehamilan. Jadi untuk materi tentang kehamilan ini saya berikan kesempatan kepada Ibu Helmi untuk bisa menyampaikan materi tentang kehamilan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberi kepada saya. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat. Di sini saya membawakan materi tentang kehamilan untuk pertemuan 1. Nanti di sini kita lebih kayak sesi diskusi, dan maksudnya jangan hanya dengar dari saya juga nanti minta pendapat ke mama-mama semua. Mungkin mama-mama ada yang bisa menjelaskan kehamilan itu apa? Sudah anak kedua, ketiga, mungkin bisa membantu menjelaskan sedikit tentang kehamilan. Kalau tidak ada, saya jelaskan sedikit tentang kehamilan. Kehamilan adalah masa di mana terdapat janin di dalam rahim seorang perempuan. Masa kehamilan didahului oleh pembuahan, yaitu bertemunya sel sperma laki-laki dengan sel telur yang dihasilkan oleh indung telur. Setelah pembuahan, terbentuk kehidupan baru berupa janin dan tumbuh di dalam rahim ibu yang merupakan tempat berlindung yang aman dan nyaman bagi janin. Kehamilan normal itu lamanya 280 hari atau 40 minggu atau 9 bulan 7 hari dihitung dari hari pertama hari terakhir. Untuk kehamilan itu dibagi menjadi 3 trimester. Trimester 1 0 sampai 12 minggu, trimester 2 lebih dari 12 minggu sampai 28 minggu, trimester ketiga lebih dari 28 minggu sampai dengan kelahiran. Terus di sini ada tanda-tanda kehamilan. Ada yang tahu tentang tanda-tanda kehamilan? Yang mulai awal, maksudnya mama sebelum datang di sini itu apa yang dirasakan? Bisa dijelaskan? Bagaimana? Ya, ada lagi?
Untuk tanda kehamilan itu terlambat haid paling sedikit 1-2 minggu. Walaupun terkadang masih ada bercak darah yang keluar ya. Terus untuk lebih memastikan tuh biasanya langsung datang ke sini di puskesmas atau di Polindes untuk tes. Bila dilakukan tes kehamilan maka didapatkan hasil positif. Untuk keluhan pada kehamilan, mungkin ada yang bisa bantu menjelaskan? Yang mama rasakan selama hamil? Ya, ada lagi? Pusing, ya. Tidak nafsu makan. Ya, ada lagi? Benar sekali. Baik, untuk keluhan hamil muda itu, untuk yang hamil muda biasanya mual, muntah, pusing, lemas terutama pada pagi hari. Terus untuk keluhan pada hamil tua, nyeri pinggang, kram kaki, pembengkakan di kaki, wasir atau ambeien dengan keputihan. Kalau nyeri pinggang itu karena ibu itu cenderung berdiri condong ke depan, ke belakang untuk menyeimbangkan perut yang semakin besar. Jadi biasanya terasa sakit pinggang. Untuk kram kaki itu terutama pada kehamilan yang trimester 2 lebih dari 12 minggu sampai 28 minggu tadi itu karena terutama pada trimester 2 dan cenderung menyerang pada malam hari selama 1-2 menit. Terus ada pembengkakan di kaki, ada yang biasanya ibu hamil yang hamil tua itu biasanya ada bengkak-bengkak di kaki. Nah, itu karena penimbunan cairan akibat tingginya kadar garam dalam tubuh. Biasanya muncul pada trimester ketiga. Nah, ibu hamil yang 28 minggu ke atas. Terus untuk wasir atau ambeien itu karena pembengkakan dan peradangan yang terjadi pada pembuluh darah di daerah sekitar dubur. Terus untuk keputihan, selama kehamilan keputihan akan bertambah dan tidak berwarna. Jika keputihan berbau dan terasa gatal, segera meminta pertolongan kepada petugas kesehatan. Terus ada perubahan fisik pada ibu hamil. Ada yang masih muda itu biasanya badannya masih bagus, terus pada saat hamil ada beberapa perubahan fisik seperti perubahan pada payudara. Payudara itu terasa membengkak karena di dalam itu ada kelenjar air susu yang membesar dan menyimpan lemak sebagai persiapan untuk menyusui. Terus ada peningkatan berat badan karena ada pembesaran rahim dan beberapa bagian dari tubuh ibu. Pada kehamilan trimester 1 0-12 minggu, berat badan bertambah 1,5 sampai 2 kg. Pada kehamilan trimester 2, berat badan bertambah 4 sampai 6 kg. Pada kehamilan trimester 3, berat badan bertambah 6 sampai 8 kg. Untuk total kenaikan berat badan selama kehamilan 11,5 sampai 16 kg. Untuk perubahan pada kulit, karena adanya kelebihan pigmen pada tempat tertentu seperti di kedua pipi sekitar hidung, biasanya disebut topeng kehamilan. Biasanya ada muncul hitam-hitam di sini. Terus sekitar puting susu dan areola mamae dan di atas tulang kemaluan sampai pusat. Ada di sini yang mengalami hal seperti di gambar di sini. Untuk perubahan mental emosional. Ada di sini seperti di gambar di sini, ada yang mengalami? Tidak. Ya, baik. Biasanya ibu hamil, maksudnya tidak semua ibu hamil mengalami hal seperti ini. Tidak semua ibu hamil. Karena setiap ibu hamil ada yang mengalaminya berbeda-beda. Maksudnya bagus ya, ini sebaiknya tuh kalau kelas ibu hamil tuh diikuti dengan suami ya, biar kami kalau menjelaskan begini kan biar suaminya juga bisa dengar.
Untuk perubahan mental yang dialami oleh ibu hamil, sensitif, mudah tersinggung, mudah marah, dan mudah sedih, takut dan khawatir, gelisah, sulit tidur, dan sebagainya. Perubahan ini tidak sama beratnya pada semua ibu hamil. Jadi tidak semua ibu hamil mengalami hal yang seperti ini. Nah, dengan kondisi seperti ini, ibu hamil seperti diperlukan pengertian serta dukungan dari suami dan keluarga. Mungkin bisa buka buku KIA halaman 1. Kalau buku KIA baru, buka yang di periksa kehamilan. Di halaman 16 kalau buku ada yang buku baru di halaman 16. Di situ ada kunjungan pertama 0 sampai 3 bulan, dilakukan pemeriksaan. Biasanya ibu hamil yang baru datang awal kehamilan di sini di puskesmas, biasanya dilakukan pemeriksaan di puskesmas atau di Polindes. Ada pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, lila, pemeriksaan HB, terus ini laboratorium lain dengan KB pasca salin. Terus untuk kunjungan kedua 4 sampai 6 bulan sama, masih pemeriksaan berat badan, tensi, tinggi fundus, dengan imunisasi TT. Biasanya pada hamil 5 bulan itu kami sarankan untuk daftar imunisasi di puskesmas. Penentuan presentasi janin, terus detak jantung janin, terus ada pemeriksaan laboratorium juga dengan KB pasca salin. Terus untuk kunjungan ketiga dan keempat 7 sampai 9 bulan masih yang sama, ada berat badan, tinggi, tensi, tinggi fundus, terus ada pemeriksaan HB juga, konseling KB pasca salin. Ada yang tahu ini tinggi badan ibu hamil itu normalnya berapa? Bisa lihat di buku KIA. Di sini ada untuk tinggi badan diperiksa biasanya hanya pada saat awal kehamilan, baru datang pertama kali. Nah, itu untuk mengetahui faktor risiko pada ibu hamil. Kalau yang tinggi badan kurang dari 145 cm, itu faktor risiko untuk panggul sempit. Terus untuk timbang berat badan ibu hamil harus diperiksa pada setiap kali kunjungan. Sejak bulan keempat, pertambahan berat badan minimal 1 kg per bulan dan maksimal 2 kg per bulan. Terus untuk lila, ukur lingkar lengan atas atau lila diukur hanya pada saat pemeriksaan awal, baru pertama kali datang. Pengukuran ini untuk menentukan status gizi ibu hamil. Jika lila kurang dari 23,5 cm, menunjukkan bahwa ibu kurang energi kronis atau KEP. Untuk tekanan darah, pengukuran dilakukan pada setiap kali kunjungan. Bila tekanan darah sistol 140
dan diastol 90, faktor resiko untuk hipertensi dalam kehamilan. Untuk tinggi fundus uteri harus diukur tiap kali kunjungan sejak kehamilan berusia 4 bulan. Pertambahan tinggi fundus harus sesuai dengan usia kehamilan. Untuk detak jantung janin atau DJJ, presentasi janin ditentukan mulai trimester ketiga untuk mengetahui adanya kelainan janin, kelainan letak janin. Penilaian DJJ dilakukan setiap kali kunjungan mulai akhir trimester pertama. DJJ kurang dari 120 kali per menit atau DJJ lebih dari 160 kali per menit menunjukkan adanya gawat janin. Terus untuk pemeriksaan laboratorium wajib dilakukan ibu hamil, yaitu untuk tes HB untuk mengetahui apakah ibu menderita anemia. Golongan darah untuk mempersiapkan donor bagi ibu hamil bila diperlukan kelak. Protein urin untuk screening diabetes dan protein urin bila tekanan darah tinggi dan HIV. Hepatitis B untuk deteksi dini penyakit tersebut pada ibu hamil. Jadi mungkin ada ibu hamil yang belum tahu golongan darah, nanti kalau datang periksa bisa kasih tahu di ibu bidan dan ibu kan mau periksa golongan darah. Untuk pemberian tablet tambah darah diberikan minimal sebanyak 90 tablet selama kehamilan yang berguna untuk mencegah kekurangan darah selama kehamilan. Screening status imunisasi tetanus dan berikan jika perlu. Biasanya kalau ibu-ibu hamil yang masih hamil anak pertama biasanya hamil untuk imunisasi TT dengan hamil kedua. Kalau ketiga dengan seterusnya biasanya kami lihat lagi dengan rentan waktunya. Terus temu bicara atau konseling termasuk perencanaan persalinan dan KB pasca persalinan. Tata laksana kasus apabila dari pemeriksaan ditemukan faktor resiko, segera lakukan pelaksanaan yang sesuai. Di sini ada makan makanan beraneka ragam, satu piring lebih banyak dari biasanya. Ada yang bisa bantu menjelaskan? Satu piring lebih banyak dari biasanya itu seperti apa? Ada yang tahu? Di buku KIA ada halaman 4 kalau buku KIA yang lama 19. Ada yang bisa bantu menjelaskan? Untuk makan makanan beraneka ragam, satu piring lebih banyak dari biasanya. Itu ada makanan pokok. Makanan pokok itu berupa nasi, jagung, singkong, ubi, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya tidak makan nasi bisa ganti dengan jagung, singkong, atau ubi sesuai kebiasaan. Terus banyak makan sayur dan buah, lengkapi dengan lauk pauk seperti protein hewani dan nabati seperti tempe tahu, kacang-kacangan, telur, daging, ikan basah, susu. Terus minum harus lebih banyak, minum air putih. Terus untuk istirahat cukup, tidur malam sedikitnya 6-7 jam. Siang hari usahakan harus tidur atau berbaring sedikitnya 1-2 jam.
Terus bersamaan dengan suami lakukan stimulasi janin dengan cara stimulasi suara. Berbicara dengan janin sejak hamil muda dengan kata-kata yang lemah, lembut, dan positif. Yang kedua, stimulasi raba. Lakukan sentuhan dengan cara mengusap perut ibu hamil sesering mungkin. Bisa suami bisa bantu juga mengusap-usap perut. Tapi bagi kita hal yang tahu dari periksa kehamilan secara teratur ke bidan atau dokter, sebaiknya setiap bulan. Tapi jika ada keluhan, kelainan atau sakit harus segera mencari pertolongan. Tidak harus misalnya kalau bulan ini datang periksa, tiba-tiba selang berapa hari ada sakit-sakit atau keluhan apa, harus segera datang, jangan tunggu sampai bulan depan lagi baru datang. Terus menjaga kebersihan diri seperti mandi, termasuk membersihkan payudara dan daerah kemaluan, sikat gigi dan ganti pakaian setiap hari. Cuci rambut teratur minimal 2-3 hari sekali. Cuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir sebelum makan, setelah buang air kecil atau buang air besar, setiap setelah memegang uang dan sarana umum. Jadi selama hamil mungkin bisa melakukan perawatan payudara. Terlebih yang ada ibu-ibu hamil yang puting susunya termasuk ke dalam ada. Bisa melakukan perawatan payudara di rumah. Perawatan payudara bisa siapkan dengan pakai air hangat atau minyak baby. Gosok di sini, nanti dilakukan seperti ini. Disisir terus di sini, pas di putihnya ditarik begini. Lebih yang ibu hamil yang masih awal masuk anak pertama. Terus ada hal-hal yang harus dihindari ibu selama hamil, yaitu kerja berat, merokok dan terpapar asap rokok selama kehamilan karena akan mengganggu pertumbuhan janin. Jadi kalau misalnya di rumah ada suami atau orang rumah yang merokok, usahakan mereka merokoknya di luar rumah. Mengkonsumsi minuman yang mengandung soda, alkohol dan lain-lain, seperti moke, Sprite yang mengandung soda harus dihindari. Terus tidur terlentang lebih dari 10 menit pada hamil tua. Kalau ibu-ibu untuk yang hamil tua jangan sampai tidur terlentang terlalu lama. Terus mengkonsumsi obat tanpa resep dokter apabila ada keluhan. Jadi seperti ada pertanyaan di sini tadi, kalau misalnya sakit jangan sampai beli obat di warung, harus datang ke petugas di sarana kesehatan, harus ada resep dokter atau bidan. Terus ini ada sedikit pertanyaan. Ada mitos yang berkembang di masyarakat. Saya tanya sedikit, ibu hamil mengurangi makan supaya bayi tidak besar. Salah atau benar? Salah. Justru ibu hamil itu harus perlu makan 1 piring lebih banyak dari biasanya untuk pertumbuhan dan kesehatan janin. Makan makanan yang beraneka ragam, banyak sayur dan buah-buahan, serta minum. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, ibu hamil tidak boleh makan udang, cumi, ikan laut karena akan mempersulit kelahiran bayi. Benar atau salah? Gimana, benar atau salah? Salah ya? Justru makan makanan tersebut merupakan sumber protein dan kaya akan mineral seperti kalsium, yodium dan sebagainya yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan tulang dan otak janin. Mungkin di sini ada kepercayaan di masyarakat yang selama kehamilan tidak ada. Tidak boleh duduk di pintu. Kalau mau jalan ke depan tidak boleh balik ke belakang. Maksudnya ada beberapa kepercayaan yang
memang ada yang benar dan ada yang salah. Kalau yang salah yang seperti tadi ibu hamil tidak boleh makan ikan apa itu kan justru itu kan bagus. Tapi kalau mungkin ada yang ibu hamil tidak boleh keluar malam, kan ada yang bilang begitu, ibu hamil tidak boleh keluar malam, ya juga bagus tuh. Nanti kalau keluar malam tiba-tiba masuk angin sakit, nah itu kan bagus kalau kepercayaan begitu. Tapi kalau kepercayaan yang bilang ibu hamil harus kenapa? Oh iya, jangan memperhatikan, nah justru itu yang salah. Terus untuk menghadapi persalinan, maka diperlukan persiapan yang disebut dengan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi B4K dengan stiker. Biasanya di buku KIA ada yang stiker seperti ini. Ada yang dari sini bidan disuruh tempel di depan pintu rumah atau pintu kamar, supaya kalau setiap kali masuk lihat, aduh iya satunya taksiran ini sudah ini, terus ini golongan darah satunya ini, kira-kira di dalam keluarga ada yang golongan darah sama dengan saya tidak. Nanti ketika melahirkan mungkin membutuhkan donor darah supaya dari keluarga bisa mendonorkan. Yang pertama tentang tanggal taksiran persalinan. Ibu dan suami menanyakan ke bidan atau dokter kapan perkiraan tanggal persalinan. Yang kedua, tempat dan penolong persalinan. Sejak awal ibu hamil dan suami menentukan persalinan ini ditolong oleh bidan atau dokter. Tabulin untuk biaya persalinan, suami dan keluarga perlu menabung untuk biaya kehamilan dan persalinan. Di sini kan ada ibu hamil di sini semua, ada yang apa maksudnya ada ki semua atau ada yang tidak ada? Ada yang tidak ada. Nah, sekarang kan kita kan yang untuk yang pakai KTP atau ini apa surat keterangan kurang mampu sudah tidak ada lagi. Jadi semuanya pemerintah harus wajibkan harus pakai KIS. Jadi kalau yang tidak ada KIS harus menabung dari sekarang. Untuk transportasi, suami dan masyarakat menyiapkan kendaraan jika sewaktu-waktu ibu dan bayi perlu segera dirujuk ke rumah sakit. Tapi kita di sini kalau untuk ibu hamil, untuk mau melahirkan biasanya dijemput dengan ambulans. Tapi kalau dari rumah sudah ada transportasi pribadi, nah bisa. Tapi kalau tidak ada bisa datang panggil ambulans di sini. Terus untuk calon pendonor darah, siapkan calon pendonor darah jika sewaktu-waktu diperlukan. Terus menyiapkan kebutuhan persalinan seperti pakaian ibu dan bayi dengan yang lain-lain. Terus di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai hubungan suami istri selama hamil. Hubungan suami istri diperbolehkan selama hamil. Nah, untuk kehamilan bukan penghalang aktivitas seksual. Hubungan suami istri boleh dilakukan selama kehamilan dalam keadaan sehat. Hasrat seksual dan keinginan untuk menikmati hubungan suami istri selama masa kehamilan sangat bervariasi. Tidak ada batasan waktu kapan saat yang tepat untuk berhubungan suami istri selama hamil. Selama kehamilan dinyatakan tidak memiliki resiko apapun. Salah satu manfaat hubungan suami istri adalah ibu dapat saling berbagi rasa takut maupun kekhawatiran serta stres yang mungkin muncul selama masa kehamilan. Hubungan suami istri selama hamil juga bermanfaat sebagai persiapan bagi otot-otot panggul untuk menghadapi proses persalinan kelak. Nah, jadi untuk yang ibu hamil biasanya sebenarnya untuk hamil-hamil yang maksudnya awal itu disarankan, tapi maksudnya untuk menjaga lebih baik tidak boleh sejak. Lebih disarankan untuk hamil yang trimester ketiga. Kalau untuk awal kan takutnya nanti merangsang kontraksi bisa menyebabkan abortus, apalagi ibu-ibu yang dengan riwayat AB abortus. Nah, kalau untuk kehamilan trimester 3 itu boleh, tapi harus dilakukan dengan hati-hati. Sekian dan terima kasih untuk materi pertemuan satu dari saya. Mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ada yang bertanya?
Jelas sekali ya? Baik, sudah. Kita lanjut dengan materi kedua. Selamat siang untuk kita semua. Selamat. Kita sudah mendengarkan materi yang pertama tentang kehamilan. Bisa lihat kakak-kakak sekalian, adik-adik sekalian yang hadir di sini senyum-senyum. Mungkin memang sudah pengalaman sekali tentang kehamilan, tentang melahirkan ini. Jadi kami memberikan materi hari ini bukan untuk menggurui. Kami hanya mau membagi-bagikan informasi karena saya yakin ibu-ibu hamil di sini ada yang mungkin hamil sudah yang kedua atau yang ketiga, pengalaman sudah lebih banyak dari kami. Jadi kami hanya sekedar mengingatkan, mungkin sebelumnya ada yang sudah mengikuti kegiatan kelas ibu hamil. Kalaupun ada yang baru pertama kali mengikuti kegiatan kelas ibu hamil, buku kaidah yang sudah kami bagikan itu di dalamnya lengkap sekali berkaitan dengan informasi tentang kehamilan, persalinan dan perawatan bagi bayi baru lahir. Sudah lengkap semua di dalam situ. Jadi kami hanya mengingatkan, mungkin ibu-ibu sekalian di rumah ini lupa untuk baca atau sudah baca tapi lupa kembali. Jadi kami kasih ingat kembali hari ini. Nah, tadi Ibu Helmi sudah menjelaskan bahwa kehamilan itu keadaan di mana di dalam rahim seorang perempuan ini ada janin. Saya menjelaskan di sini tentang persalinan. Kalau persalinan berarti pengeluaran janin dari dalam rahim menuju ke dunia luar. Nah, tanda-tanda untuk seorang ibu melahirkan itu, untuk ibu-ibu yang sudah mengalami ini, kira-kira apa ya? Tanda-tanda awal untuk melahirkan. Tanda awal persalinan. Ya, ada nyeri, pinggang menjalar ke perut bagian bawah. Lalu, keluar lendir dan darah dari jalan lahir. Atau ada juga keluar cairan ketuban dari jalan lahir. Perut kelihatan lebih melebar dan perasaan sering kencing atau bahkan sulit kencing. Itu tanda-tanda awal seorang ibu akan melahirkan. Kalau misalnya seorang ibu sudah mengalami tanda-tanda begini, segera ke puskesmas. Kalau belum ada kendaraan, lebih bagus langsung bawa ke puskesmas. Tapi kalau misalnya tidak ada kendaraan, segera ke puskesmas untuk menghubungi ambulans. Ya, jadi itu tadi tanda-tanda awal. Kita lanjut dengan tanda-tanda persalinannya. Tanda-tanda bayi semua keluar nih. Yang paling pertama itu ada rasa sakit yang semakin kuat dan semakin sering. Kalau yang awal-awal mungkin hanya 10 menit ada 2 kali. Mungkin kalau anak sudah mau keluar 10 menit bisa ada 4 kali atau 5 kali. Terus yang kedua, dorongan janin yang semakin kuat. Kita tidak paksa untuk mengedar, tapi dengan sendirinya mau mengedar. Suruh tai keras tuh ah. Oh, ibu sudah mengalami dok. Terus air ketuban pecah sehingga pengeluaran lendir dan darah semakin banyak. Saat diperiksa oleh bidan atau dokter, pembukaannya sudah lengkap. Itu berarti tanda-tanda ibu sudah mau melahirkan. Lalu proses untuk melahirkan itu seperti apa? Kalau kami dalam kebidanan, ilmu kebidanan yang kami sudah pelajari itu dibagi menjadi 4 kala. Kala 1 itu dimulai dari pembukaan 1 sampai 10 cm. Jadi kalau ibu mau melahirkan harus sampai pembukaan 10 cm dulu, kami kasih masuk jari, ukur sudah 10 cm, baru kami anjurkan untuk mengedar. Tapi kalau misalnya pembukaan baru 1 cm, 2 cm, kami anjurkan miring-miring dulu atau jalan-jalan dulu. Karena kalau misalnya kita paksa untuk mengedar, bisa robek mulut rahim, bisa robek jalan lahir yang lebih parah. Lalu yang kedua itu kala 2 dimulai dari pembukaannya 10 cm sampai anak sudah keluar. Anak sampai keluar di luar itu kala 2. Lalu kala 3 dimulai dari bayi lahir sampai plasenta lahir. Dan kala yang keempat itu pada saat ini 2 jam setelah ibu melahirkan. Ini mungkin proses bayi melahirkan, bayi keluar dari dalam rahimnya seperti ini. Ya. Lalu yang berikutnya kita bahas mengenai IMD. Adakah yang tahu kepanjangan dari IMD? Inisiasi menyusui. Iya, inisiasi ibu hamil. Pintar-pintar sekali kan suara buku kayaan. Inisiasi menyusui dini ini berarti pada saat segera setelah melahirkan, bayi langsung ibu bidan letakkan di atas dada ibu. Posisi dada ibu dalam keadaan terbuka, dada bayi juga dalam keadaan terbuka, hanya kita tutup dengan kain dan kita kasih pakai topi, sarung tangan dan kaos kakinya. Kita kasih tinggal di atas dada ibu selama 1 jam supaya bayi bisa berusaha untuk mendapatkan puting susu ibu. Nah, ini manfaatnya supaya produksi ASI bisa lebih cepat untuk keluar dan lebih banyak untuk keluar. Biasanya kalau misalnya anak bayi biasanya kan banyak ibu yang mengeluh ASInya jarang keluar atau keluarnya masih sedikit.
Sebenarnya semakin dikasih susu walaupun ASI-nya belum keluar, itu merangsang untuk pengeluaran ASI. Mungkin saya luruskan sedikit tentang IMD tadi. Menurut pemahaman mama-mama, kira-kira IMD itu lebih baik. Inisiasi menyusui dini, itu yang salah ya. Hari ini saya di PTS ini salah semua, tidak ada benar. Inisiasi menyusui dini, padahal saya bukan begitu. Inisiasi menyusui dini. Menyusui dini maksudnya begini. Bayi itu tuh dia dia merasa dia punya otak dan segala macam, sehingga merasa dia mencari putih susu sendiri. Tapi kalau menyusui kan kita yang menyusui, kita yang memberikan paksa dia untuk menyusui. Jadi sebenarnya yang benarnya tuh inisiasi menyusui dini, bukan menyusui. Menyusui nanti kita terziu, tapi kalau menyusui tuh dia mencari putih susu sendiri. Oke, lanjut. Kita lanjut ke KB pasca salin. KB pasca salin ini ada yang KB-nya jangka panjang dan jangka pendek. Ini mungkin bisa kita lihat di gambar ini. Kalau untuk metode jangka panjang ada AKDR atau spiral yang dipasang di dalam rahim. Tetapi kita di sini karena keterbatasan alat jadi belum pernah dilayani. Lalu yang kedua ini ada implan atau susuk. Ini kita sudah sering melayani di sini. Lalu kontak atau kontrasepsi wanita ini biasanya orang biasa kenal dengan steril. Untuk wanita bisa, untuk laki-laki juga bisa, tapi ini pelayanannya di rumah sakit. Lalu yang kedua metode jangka pendek, ada pil, ada kondom, ada suntik, ada metode amenore laktasi. Yang pelayanan yang ada di puskesmas ini ada pil dan juga suntik yang 3 bulan. Kalau metode amenore laktasi ini khusus untuk ibu-ibu yang menyusui bayinya, tidak memberikan ini susu formula, tidak ditambahkan susu formula. Terus ibunya belum haid sampai anaknya umur 6 bulan. Itu boleh menggunakan KB metode amenore laktasi. Menyusui bayi secara eksklusif maksudnya. Tapi setiap ibu yang selesai melahirkan itu dianjurkan segera setelah selesai masa nifas untuk segera menggunakan KB. Karena KB ini ada manfaatnya supaya bisa menjalankan kehamilan. Ibu juga punya waktu untuk menjaga kesehatan diri dan mengurus anak yang tadi sudah dilakukan. Lalu pelayanan yang diberikan pada ibu nifas. Mungkin mama-mama nih masih ingatkah ibu bidan kalau kunjungan ke rumah nih untuk ibu-ibu nifas dengan bayi yang baru lahir ini bikin apa sih? Kan pasti ada tuh setelah melahirkan ibu bidan kunjungan ke rumah. Tadi di soal juga ada. Di soal juga ada. Aku tengah soal ibu bidan kau ngampung-ngampung kau. Biasanya berapa kali ya? Baju pas? Baju pas kan? 2 kali. Yang tadi di soal tadi itu. Pas ya? 3 kali. Jadi dia harus 3 kali kunjungan untuk pelayanan nifas itu 6 jam sampai 3 hari, 4 hari sampai 28 hari, dan 29 sampai 42 hari. Jadi yang diperiksa itu selama pelayanan nifas itu tekanan darahnya, nadinya, pernapasan, suhunya, jumlah darah yang keluar mungkin terlalu banyak. Ada ibu yang pendarahan tapi mungkin malu untuk beritahu, malu untuk kasih tahu. Pada saat ibu bidan kunjungan ke rumah mungkin bisa lebih leluasa untuk memberitahukan. Terus cairan vaginanya mungkin ada yang bau busuk karena infeksi masa nifas, mungkin perawatan yang kurang bagus. Terus ada pemeriksaan payudara dan anjuran ASI eksklusif. Mungkin ada ibu juga yang ASI-nya belum keluar. Dan ada pemberian kapsul vitamin A 2 kali selama masa nifas. Jadi setelah selesai melahirkan itu sudah langsung dikasih 2 butir kapsul vitamin A yang diminum di jam yang sama. Contohnya hari ini melahirkan, malamnya langsung minum, besoknya minum lagi di jam yang sama. Terus pemberian tablet tambah darah dan pelayanan KB pasca salin. Terus apa yang harus dilakukan ibu-ibu nifas untuk menjaga masa nifas dan bayinya tetap sehat? Cara-cara yang harus dilakukan. Terbiasa pada kita selama doa supaya ibu-ibu tetap sehat dan bayi-bayi juga tetap sehat. Makan makanan yang bergizi. Ya, makan makanan yang bergizi. Terus
minum air putih Ya. lebih banyak dari sebelumnya. Ya. Itu saja. Istirahat yang cukup. Ya, istirahat yang cukup. Ya, menjaga kebersihan diri dan periksa kesehatan selama masa nikah secara teratur ke bidan atau dokter. Jadi itu yang tadi sudah disebutkan, makan makanan yang beraneka ragam. Jadi jangan hanya banyak nasinya. Kalau sesuai dengan isi piringku yang anjuran dari kesehatan sekarang itu, nasi itu hanya 1/4 piring, lauknya 1/4 piring, setengah piringnya itu untuk buah dan sayur. Kalau kita sedo memang sudah terbiasa, mungkin Mbak mungkin lebih cuma dibandingkan sayur dan yang lauk. Terus harus istirahat yang cukup, saat bayi tidur, ibunya juga harus tidur. Lalu bersama dengan suami lakukan komunikasi dengan bayi sejak dini dengan cara berbicara dengan bayi sejak dini, lakukan sentuhan dengan cara mengusap atau mengelus bayi. Menjaga kebersihan diri ini mandi, termasuk membersihkan payudara dan daerah haluan, sikap dan dipakaian setiap hari. Cuci rambut teratur minimal 2-3 hari sekali. Cuci tangan dengan menggunakan air sabun sebelum beraktivitas. Lalu periksakan kesehatan selama masa nikah secara teratur ke bidan. Kalau misalnya bidannya hanya 3 kali selama masa nikah kunjungan, di saat di antara jadwal kunjungan itu mungkin ada keluhan, langsung saja ke puskesmas supaya jangan sampai ada bayi atau ibu yang tidak tertolong hanya karena kita sendiri yang lengah. Karena kami juga baru ada kasus yang kemarin tuh bayi pulang dalam keadaan sehat, tapi 3 hari kemudian ternyata tidak tertolong. Datang panggil petugas tapi sudah sesak, sudah megap-megap. Lalu hal-hal yang perlu dihindari oleh ibu nifas pada masa nifas yang harus dihindari. Adakah yang tahu masa nifas tidak boleh bikin apa? Tadi ada soal kaitan juga. Kalau dibuka ya tuh enggak. Tidak boleh mengikat perut. Iya, tidak boleh mengikat perut yang terlalu kencang. Lalu persalinan atau nifas itu tidak boleh ke ibu dukun. Jadi misalnya di puskesmas itu oleh saudara kesehatan. Lalu duduk di atas bara api. Kalau kita di sini mungkin jarang, tapi kalau di daerah timur tuh biasa habis melahirkan tuh budaya panggang. Jadi ibu-ibu di atas balai-balai, di bawahnya bisa api asap dengan bara yang tinggi supaya cepat kasih kering luka. Padahal sebenarnya itu malah menambah infeksi masa nifas. Ya. Terus menyetelkan daun-daunan pada alat kemaluan setelah melahirkan. Kita di sini mungkin jarang, karena mungkin sebagian besar sudah melahirkan di puskesmas. Ibu bidan sudah kasih minuman dan obat pada saat pulang, jadi untuk tempel-tempel daun di alat kemaluan mungkin itu hal yang kurang tepat sebenarnya. Lalu membersihkan payudara menggunakan alkohol, betadin atau obat merah itu tidak dianjurkan. Sebaiknya menggunakan air hangat atau kalau bisa pakai baby oil. Terus tidak membuang ASI kolostrum yang pertama kali keluar. Ada mitos yang berkembang bahwa ASI yang pertama kali keluar tuh warnanya kuning, itu ASI yang basi. Padahal itu ASI yang sangat bermanfaat karena kandungan untuk kekebalan tubuh pada bayi itu sangat tinggi di ASI yang pertama kali keluar. Baik, berikutnya mitos-mitos yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan masa nifas. Setelah melahirkan, ibu tidak boleh makan makanan yang berkuah sebab nantinya vagina akan basah terus. Benar atau salah? Salah Padahal sebaiknya itu ibu nifas harus pada masa nifas itu memang kan ada pengeluaran darah-darah sisa selama masa nifas. Jadi tidak menutup kemungkinan vagina akan tetap basah. Ibu hamil dianjurkan harus banyak cairan yang masuk. Jadi untuk makanan-makanan yang berkuah itu tidak dibatasi. Lalu yang kedua, setelah melahirkan ibu tidak boleh makan ikan karena nanti darah yang keluar akan berbau amis. Benar? Salah. Ikan itu mengandung protein yang sangat tinggi untuk membentuk kembali sel-sel tubuh, menyembuhkan luka biar lebih cepat tuh. Walaupun ibu makan ikan atau tidak makan ikan, darah yang keluar pasti akan bau amis, bau pahit.
Yang penting bukan bau busuk. Kalau bau busuk itu sudah ada tanda-tanda infeksi masa nifas. Lalu ibu dan bayi setelah lahir tidak boleh keluar rumah sampai 40 hari. Saya saya sama tidak ada toh. Justru bayi itu kalau bayi-bayi itu dianjurkan untuk dijemur di matahari pagi di setengah 8 sampai jam 8 itu dianjurkan untuk dijemur supaya membantu untuk proses pertumbuhan tulang dan gigi. Karena vitamin D itu bisa dicerna dengan bantuan sinar matahari. Itu. Sudah. Untuk materi kedua tentang persalinan dan nikah sudah selesai. Mungkin ada ibu-ibu yang mau bertanya, ada yang belum paham, atau ada yang mau sharing. Pas ya? Mungkin ada yang mau sharing, langsung pengalaman itu. Tidak ada yang paham semua. Ini oke baik ya. Mungkin tadi sudah dijelaskan, kita sudah sama-sama materi tentang kehamilan dengan persalinan. Yang saya perlu tambahkan di sini bahwa tadi sama-sama ya di waktu saya di kehamilan tadi hal-hal yang harus dibuat. Mungkin menurut kita bahwa ini barang tabu, mungkin tabu kita, tetapi seharusnya selama hamil itu kita harus buat biar sudah menjadi apa ya,